Apa jadinya kalau Indonesia ternyata gak ngincer juara Piala Sudirman tahun ini? Tapi tunggu dulu, ini bukan karena pesimis, justru karena strategi besar yang sedang disiapkan PBSI diam-diam. Halo, selamat datang kembali di Catatan Badminton. Tempatnya semua informasi terbaru dan mendalam seputar bulu tangkis Indonesia dan dunia. Kali ini, kita punya kabar panas dari dunia badminton tanah air yang lagi ramai dibicarakan. Indonesia resmi menargetkan diri untuk menembus babak final di ajang Piala Sudirman 2025. Wah, ini bukan target sembarangan, tapi ada strategi besar dan rencana jangka panjang di baliknya. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Ketua Umum PBSI, Fadil Imran, menyampaikan secara langsung bahwa target realistis Indonesia adalah masuk ke final. Turnamen beregu campuran paling bergengsi ini akan digelar di Xiamen, China, mulai dari tanggal 27 April hingga 4 Mei. Tempat pertandingannya juga megah banget, di Xiamen Olympic Sports Center Fenghuang Gymnasium. Indonesia tergabung di grup D bersama negara-negara kuat seperti Denmark, India, dan Inggris. Meski lawannya bukan main-main, Indonesia tetap optimis dan membawa skuad terbaik. Kombinasi antara pemain senior yang sudah punya jam terbang tinggi dan pemain muda berbakat yang siap mengejutkan dunia. Nah, kenapa targetnya bukan juara langsung? Menurut Fadil, PBSI saat ini sedang berada dalam fase transformasi. Dia menyebut bahwa proses membangun tim nasional yang solid dan berkelanjutan butuh waktu. Gak bisa instan. Masuk final adalah target realistis yang tetap ambisius, apalagi dengan banyaknya pemain muda yang dibawa ke turnamen ini. Transformasi ini tidak bisa instan, butuh proses, kata Fadil. Dan disinilah menariknya, PBSI ingin menjadikan Piala Sudirman 2025 sebagai ajang pembelajaran sekaligus pembuktian generasi baru bulu tangkis Indonesia. Mereka ingin memastikan bahwa regenerasi berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Kalau dilihat dari skuad yang dibawa, ini dia nama-nama yang akan berjuang mengibarkan merah putih. Di sektor tunggal putra ada Jonathan Christie, Alwi Farhan, dan Muhammad Zaki Ubaidillah. Ketiganya punya gaya bermain berbeda, dan ini memberi fleksibilitas strategi buat tim. Lanjut ke tunggal putri, ada Putri Kusuma Wardani dan Esther Nurumi Triwardoyo. Dua nama yang sedang naik daun dan siap tampil maksimal. Di sektor ganda putra, kekuatan Indonesia sangat solid. Ada tiga pasangan tangguh, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto, Shohibul Fikri dan Daniel Martin, serta Leo Roli Carnando dan Bagas Maulana. Di ganda putri, tim Indonesia juga gak kalah tajam dengan dua pasangan utama, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi, serta Siti Fadia Silva Ramadhanti dan Lani Tria Mayasari. Terakhir, sektor ganda campuran punya tiga duet maut, Rinov Rivaldi dan Pita Haningtyas Mentari, Rehan Naufal Kusarjanto bersama Gloria Emmanuel Wijaya, dan juga Dejan Ferdinansyah yang siap memberikan kejutan. Dengan skuad lengkap ini, PBSI tidak hanya mengejar prestasi, tapi juga membangun mental juara bagi para pemain muda. Fadil secara khusus menekankan pentingnya mental bertanding. Teknik dan fisik memang penting, tapi mental adalah segalanya, ucapnya tegas. Fadil mendorong para pemain untuk bertanding tanpa rasa takut, berani jatuh dan bangkit lagi, serta selalu bersyukur dalam setiap situasi. Dia ingin seluruh tim, baik pelatih, pemain, maupun tim pendukung, bersatu, saling mendukung, dan menciptakan atmosfer yang positif. Karena menurutnya, kemenangan sejati bukan cuma soal piala, tapi soal perjuangan dan ketulusan dalam setiap langkah di lapangan. Bahkan, dia bilang, bawalah Indonesia dalam setiap langkah kalian. Jadilah kebanggaan orang tua, pelatih, dan seluruh masyarakat Indonesia. Wah, kalau dengar pesan kayak gitu, pasti bikin merinding. Ya, ini bukan sekadar pertandingan, tapi soal harga diri dan semangat nasionalisme. Menariknya lagi, Fadil juga mengatakan bahwa setiap babak akan dievaluasi secara mendalam. Artinya, ini bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang proses pembelajaran tim secara keseluruhan. Harapannya, seperti di Piala Thomas dan Uber sebelumnya, pengalaman ini bisa menjadi batu loncatan untuk prestasi yang lebih besar di masa depan. Nah, Sobat Catatan Badminton, sekarang saatnya kita sebagai pecinta bulu tangkis mendukung penuh perjuangan mereka. Piala Sudirman bukan hanya ajang pertandingan, tapi juga panggung pembuktian bahwa bulu tangkis Indonesia terus berkembang dan siap bersaing di level dunia. Jangan lupa, tulis di kolom komentar siapa pemain yang paling kamu dukung di Piala Sudirman kali ini dan kenapa. Apa kamu yakin kita bisa tembus final?
Atau kamu punya prediksi sendiri soal line-up ideal untuk melawan Denmark atau India? Yang pasti, pastikan kamu subscribe ke channel Catatan Badminton, aktifkan loncengnya, dan ikuti terus perkembangan terbaru dari skuad Merah Putih. Kita bakal update dari awal turnamen sampai akhir, termasuk analisis pertandingan dan kabar dari balik layar tim Indonesia. Terima kasih sudah nonton, sampai ketemu di video berikutnya. Terus semangat dukung bulu tangkis Indonesia, dan mari kita wujudkan mimpi menjadi juara dunia bersama-sama. Salam olahraga, dan merdeka! Siap-siap terkejut? Tim bulu tangkis Indonesia ternyata masuk grup paling mematikan di Sudirman Cup 2025. Dan musuh pertama kita bukan kaleng-kaleng. Halo, Sobat Catatan Badminton. Bersiaplah untuk merasakan panasnya persaingan dari ajang paling bergengsi 2 tahunan yang akan kembali digelar. Sudirman Cup 2025. Kali ini, turnamen beregu campuran ini akan diselenggarakan di Xiamen, Tiongkok, mulai tanggal 27 April hingga 4 Mei. Dan kabar terbaru yang bikin bulu kuduk merinding datang dari hasil drawing grup fase awal. Indonesia masuk ke dalam grup yang oleh banyak orang disebut sebagai grup neraka. Ya, kamu tidak salah dengar. Tim Merah Putih harus berjuang di grup D bersama 3 lawan berat, Denmark, India, dan Inggris. Ini jelas bukan grup yang bisa dianggap enteng. Denmark punya ganda putra peringkat 1 dunia, India dengan pasangan Maud Satwik Sairaj Rankireddy dan Chirag Shetty, serta Inggris yang juga tidak bisa dianggap remeh. Dan siapa lawan pertama kita? Inggris. Yap, laga perdana Indonesia akan berlangsung pada hari Minggu, 27 April melawan tim yang dikenal punya gaya permainan cepat dan tidak terduga. Lalu, bagaimana persiapan tim kita menghadapi tantangan super berat ini? Kabar baiknya, PBSI sudah menyiapkan simulasi pertandingan internal di Pelatnas Cipayung sebagai bentuk pemanasan. Hasilnya cukup bikin jantung berdebar. Dalam laga simulasi yang digelar pada Senin, 21 April, tim Raja Wali berhasil menang tipis atas tim Garuda dengan skor 3-2. Dan siapa pahlawan penentunya? Ganda putra Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto. Dalam pertandingan penuh tensi, Fajar dan Rian sukses menundukkan Shohibul Fikri dan Daniel Martin dalam rubber game yang dramatis. 21-16, 17-21, dan 21-18. Pertandingan ini jadi semacam mini final yang menunjukkan betapa krusialnya kesiapan tim ganda putra dalam ajang sebesar Sudirman Cup. Fajar menyebutkan bahwa simulasi seperti ini sangat penting, karena beda banget antara bermain individu dan beregu. Tekanannya lebih tinggi, dan atmosfer tim benar-benar berperan besar. Bahkan, dia bilang turnamen ini terasa spesial karena terakhir digelar 2 tahun lalu, jadi semacam reuni penuh tantangan buat semua pemain. Yang menarik, dalam simulasi dan persiapan, PBSI juga coba rotasi pemain. Rian latihan bareng Fikri, Fajar sempat dipasangkan dengan Bagas maupun Daniel. Ini bukan sekadar coba-coba, melainkan strategi antisipasi kalau ada pemain yang kurang siap di lapangan nanti. Jadi fleksibilitas adalah kunci. Dan siapapun yang dipercaya tampil, harus siap ngasih yang terbaik buat Merah Putih. Dari sektor ganda putra sendiri, Indonesia menurunkan 3 pasangan utama, Fajar Grian, Fikri Daniel, dan Leo Roli Carnando Bagas Maulana. Persaingan internal pun makin ketat, karena selain adu kemampuan, turnamen ini juga menjadi ajang evaluasi besar-besaran. Taufik Hidayat, Wakil Ketua Umum PBSI, menyatakan dengan tegas bahwa akan ada sistem promosi dan degradasi pemain setelah Sudirman Cup. Jadi buat para pemain, ini bukan sekadar soal menang atau kalah di lapangan, tapi juga menyangkut nasib karir mereka ke depan. Siapa yang akan tetap di pelatnas? Siapa yang akan digantikan oleh darah muda? Semua akan ditentukan di sini. Rian sendiri mengaku tidak masalah dengan sistem tersebut. Menurutnya regenerasi adalah hal yang wajar dan sehat buat dunia bulu tangkis. Yang penting, semua pemain memberikan performa terbaik. Soal promosi atau degradasi, biarlah menjadi keputusan pengurus. Nah, ngomong-ngomong soal kapten tim, ada yang menarik nih. Fajar sempat menjadi kapten saat Thomas Cup 2024. Tapi untuk Sudirman Cup tahun ini, dia mengisyaratkan ingin gantian, agar pemain lain juga merasakan atmosfer jadi kapten. Lucunya, Gloria Emmanuel Wijaya yang jadi salah satu pemain senior, merespons dengan santai. Saat ditanya soal peluang jadi kapten, dia malah bercanda. Oh,
Kapten Marvel kali, ya. Ya ampun, suasana serius jadi mencair banget, kan? Tapi jangan salah, meski santai, mereka semua sangat fokus. Tim Indonesia benar-benar mempersiapkan diri secara maksimal. Semua mata tertuju pada pertandingan pertama lawan Inggris. Kemenangan di laga pembuka bakal jadi suntikan moral besar sebelum menghadapi India dan Denmark. Dua lawan berat yang bisa bikin gugup siapa saja. Sekadar informasi tambahan nih buat kamu, Sobat Badminton. Grup A diisi oleh tuan rumah Cina, Thailand, Hong Kong, dan Aljazair. Grup B mempertemukan Korea Selatan, Taiwan, Kanada, dan Republik Ceska. Sementara grup C menjadi ajang panas antara Jepang, Malaysia, Prancis, dan Australia. Dan grup D, tempat kita berada, bisa dibilang paling keras. Siapapun yang lolos dari sini pantas disebut sebagai kandidat juara. Jadi, buat kamu semua yang setia mengikuti perjuangan bulu tangkis Indonesia, jangan sampai kelewatan satu pun pertandingan Sudirman Cup 2025.